Orang yang munafik bermuka dua. Itulah tema yang diangkat dari renungan harian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 56 dan 57. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Tuhan Yesus Kristus menyapa orang banyak di antara mereka, termasuk para ahli Taurat dan para orang Farisi, yang dituliskan dalam Lukas 11 ayat 53-54, yang mengikutinya dengan sebutan orang munafik. Dia bertanya mengapa mereka tidak dapat menilai zaman dan tidak memutuskan sendiri apa yang benar. Sesungguhnya jawabannya justru terletak pada istilah kata orang munafik. Orang yang munafik adalah orang yang lebih mementingkan penampilan yang lahiriah, sehingga hatinya tidak lurus dan tidak terbuka pula kepada Tuhan Allah Bapa kita, yang sudah menyatakan dirinya menjadi manusia Yesus Kristus, dan yang terus hadir dalam Roh Kudus di hati kita. Untuk menilai zaman dan memutuskan apa yang benar, diperlukan hati yang arif, peka, dan terbuka kepada Allah Bapa di surga. Apabila kita termasuk bagian dari pribadi orang yang asal datang saja dengan tujuan untuk beribadah, baik yang dilakukan di rumah maupun yang datang ke gedung gereja, terlambat, tidak fokus beribadah, tidak merasa gelisah dan tidak lagi merasa salah. Demikian juga memakai dan menggunakan uang persembahan gereja untuk melayani hobi traveling dengan alasan atau mengatasnamakan pelayan dengan menganggap hal tersebut itu biasa-biasa saja. Mengatasnamakan pelayanan tadi dianggap biasa-biasa saja. Tampilannya seperti malaikat, tetapi hatinya jahat dan licik, serta cemar dan sikap munafik lainnya, tanpa pernah mengingat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja, Kepala dan Pemilik atas gerejanya itu, Maha Tahu, dan Dia sanggup menguji hati setiap orang. Dia Maha Tahu siapakah kita ini sebenarnya. Orang lain bisa kita kelabui, tetapi Tuhan Yesus tidak bisa kita bohongi. Orang munafik itu sebenarnya tidak dapat hidup bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan Pencipta dan Pemelihara kita umatnya. Lalu, apa sesungguhnya yang Tuhan Yesus kehendaki agar kita tidak menjadi dan sebagai orang yang bersikap dan bersifat munafik? Marilah, dengan pendengaran pikiran dan perasaan hati iman percaya kita, mohon pertolongan Roh Kudus. Berlakulah lurus, jujur, tulus, dan murni untuk berusaha hidup benar sesuai dengan keinginan dan kehendak yang Tuhan sudah ajarkan melalui dan di dalam firman-Nya yang ditulis pada Alkitab. Bagaimana kalau terjadi pada kita bahwa pengurus gereja yang berjabatan pendeta, penatua, diaken, begitu juga para anggota badan pembantu majelis jemaat dan aktivis gerejawi lainnya yang munafik atau jemaat yang juga munafik. Kita banyak temui pada zaman sekarang atau zaman ini adalah zaman yang penuh dengan kepalsuan. Sangat sering kita bertemu dengan orang-orang yang munafik,
Bahkan tidak jarang mereka yang kita kenal sebagai sahabat, teman, tetangga, rekan kerja, dan bisa juga pasangan hidup kita. Pada umumnya kita mengalami suatu kesulitan untuk mengenali orang yang munafik karena mereka selalu bersembunyi di balik topeng. Ciri-ciri orang yang munafik itu ada 4 hal. Yang pertama, apabila ia berbicara suka dusta atau bohong. Yang kedua, bila berjanji tidak ditepati. Yang ketiga, bila diamanati, ia berkhianat. Dan yang paling menonjol adalah mereka bermuka dua. Satu-satunya alasan mengapa mereka bermuka dua adalah untuk mengejar dan mendapatkan ambisi pribadinya sendiri. Mereka sangat berbakat di dalam hal bersandiwara. Misalnya pura-pura lugu padahal licik, pura-pura peduli padahal itu adalah sifat-sifat yang berbeda 100 derajat di depan maupun di belakang dirinya. Mari, janganlah kita berlaku munafik, karena itu tidak akan pernah menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Namun yang tidak kalah penting kiranya kita senantiasa memohonkan hikmat surgawi dari Tuhan Yesus, agar bisa membedakan mana orang yang tulus dan mana orang yang munafik. Tujuannya supaya kita tidak terjerat olehnya ataupun tertular kemunafikannya itu pada diri kita. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh untuk tidak bersikap atau bersifat munafik yang selama ini merasuk di dalam diri kita. Apakah komitmen kita untuk berani bersikap lurus, jujur, tulus, serta murni dan berusaha hidup benar di hadapan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita? Selamat beraktivitas hidup dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan tanpa kemunafikan. Amin.